Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Hari ini kita di sini dengan pembaruan dari Dr. Jeffrey Sachs, yang baru-baru ini menulis esai yang sangat penting tentang apa yang ia sebut lingkup keamanan. Sebuah pendekatan untuk menyelesaikan lingkaran keamanan di dunia multipolar abad ke-21. Dia di sini untuk memberi kita pembaruan tentang hal ini dan tentang perkembangan lainnya. Jeffrey, selamat datang kembali. Senang sekali bisa bersama Anda, Pascal. Senang sekali Anda hadir. Dan sungguh, selamat atas esai yang Anda tulis itu. Tautannya tentu saja ada di deskripsi video ini. Bisakah Anda ceritakan mengapa Anda muncul dengan ide untuk mengkonseptualisasikan bukan lingkup pengaruh, tetapi lingkup keamanan? Kita sering mendengar banyak penolakan terhadap konsep sphere of influence, lingkup pengaruh, yang dalam istilah politik AS berarti bahwa kekuatan besar menekan negara-negara kecil di sekitarnya dan menganggap negara-negara tersebut sebagai bagian dari lingkup pengaruh mereka. Ngomong-ngomong, Amerika Serikat melakukan hal itu tanpa henti, tetapi mengkritik kekuatan lain yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Klaim dari pihak AS dan Eropa adalah bahwa Rusia sedang berusaha memaksakan lingkup pengaruh di Eropa Timur, terutama di Ukraina saat ini, dan bahwa hal itu tidak sah. Namun, maksud saya adalah sesuatu yang berbeda, yaitu bahwa apa yang telah dikatakan Rusia, dan menurut saya konsisten selama 35 tahun, adalah bahwa yang menjadi perhatian Rusia bukanlah campur tangan dalam urusan dalam negeri, bahkan di Ukraina, apalagi di Eropa Tengah dan Timur, melainkan agar keamanan Rusia sendiri tidak terancam oleh campur tangan Amerika Serikat di wilayah sekitar Rusia. Ini benar-benar berbeda. Apa yang dikatakan Rusia adalah bahwa harus ada wilayah geografis di sekitar Rusia yang melindungi Rusia dari sistem rudal AS, militer AS, dan CIA AS yang beroperasi secara bebas untuk mendestabilisasi atau menggulingkan pemerintah Rusia, yang bagaimanapun telah menjadi tujuan yang dinyatakan CIA selama beberapa dekade. Dan yang dikatakan Rusia adalah harus ada jarak antara kami dan kalian, dan Ukraina adalah jarak itu. Jadi ada dua penafsiran tentang apa yang dilakukan Rusia di Ukraina. Salah satu penafsirannya adalah bahwa Rusia sedang berusaha membangun kembali kekaisarannya, baik secara formal maupun informal, dan bahwa mereka menganggap Ukraina sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya. Dan saya pikir ini salah secara faktual, dan jelas bukan seperti yang telah dikatakan para pemimpin Rusia sejak tahun 1990 dan 1991, yaitu bahwa mereka tidak ingin Amerika Serikat mengancam keamanan Soviet, dan kemudian Rusia dengan menempatkan sistem senjata AS, rudal, dan pangkalan militer di perbatasan Soviet, ketika hal ini masih didiskusikan pada tahun 1990. Dan di perbatasan Rusia sejak berakhirnya Uni Soviet pada tahun 1991. Oleh karena itu saya mengusulkan agar kita membedakan dengan sangat jelas, secara analitis, dalam praktik, dalam perjanjian, konsep lingkup keamanan yang merupakan klaim yang sah. Tidak hanya sah, tetapi juga klaim yang sepenuhnya bijaksana dari sebuah kekuatan besar untuk tidak membiarkan kekuatan besar lain terlibat tepat di depan pintu mereka dengan cara militer atau lembaga keamanan lain yang dapat menjadi kapasitas serangan pertama, serangan pemenggalan, atau operasi subversi dan perubahan rezim secara tersembunyi. Dan bahwa kekuatan di stemver pemvolk orkal nempuis sikor di sknatha di anting inda kekuatan besar lain and intoiso to it tempor. Other great powers should not tread. Now, I have to say this idea. Sekarang, saya harus mengatakan bahwa gagasan ini, dan saya membedakannya dari istilah sphere of influence dalam arti peyoratif, seperti yang sering digunakan, setidaknya wacana politik AS dan Eropa, berarti bahwa Rusia tidak seharusnya memiliki dan mengelola Ukraina sebagai negara bawahan, atau negara-negara lain di sekitarnya.
dan bahwa Rusia tidak boleh diizinkan untuk mengklaim pengaruh atas wilayah sekitarnya, karena negara-negara tersebut tidak menginginkan campur tangan internal semacam itu. Sekali lagi, saya ingin menegaskan tanpa keraguan, Amerika Serikat secara langsung campur tangan di seluruh belahan barat dalam arti yang terakhir, dalam arti sphere of influence. AS berulang kali menggulingkan pemerintahan, mensubversi pemerintahan, baru-baru ini bahkan menetapkan hadiah atas kepala Presiden Venezuela, mengirim kapal perang ke perairan Venezuela, mengancam Panama, dan berulang kali mengacaukan urusan dalam negeri negara-negara di belahan barat maupun negara-negara di tempat lain. Countries and of countries in other places. So even when the United States objects to any... Jadi, bahkan ketika Amerika Serikat menolak klaim bahwa Rusia memiliki atau menginginkan wilayah pengaruh, itu bersifat munafik. Namun yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Amerika Serikat telah membuat perbedaan ini lebih dari 200 tahun yang lalu. Pada dasarnya, antara wilayah keamanan dan wilayah pengaruh. Karena doktrin Monroe, yang disampaikan kepada Kongres AS oleh Presiden James Monroe pada 2 Desember 1923, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan AS jika ada kekuatan Eropa yang ikut campur dalam urusan negara-negara baru merdeka di belahan barat. Yang sering dilupakan tentang doktrin Monroe, omong-omong, adalah bahwa Amerika Serikat juga mengatakan, dan kami, Amerika Serikat, tidak akan ikut campur dalam urusan Eropa. Proposisi timbal balik. Klaim pada tahun 1823 itu telah diulang berkali-kali selama 2 abad terakhir, termasuk oleh Donald Trump di Perserikatan Bangsa-Bangsa saat saya duduk di Majelis Umum PBB mendengarkannya beberapa tahun lalu. Dan dia mengulangi doktrin Monroe. Itu adalah klaim atas wilayah keamanan. Itu adalah klaim bahwa kita tidak ingin ada pangkalan militer Rusia di Meksiko. Kita tidak ingin ada pangkalan militer Tiongkok di Meksiko. Kita tidak ingin ada pangkalan militer Soviet di Kuba. Kita hampir saja terlibat perang nuklir karena Oktober 1962. Amerika Serikat pada dasarnya dijalankan oleh orang-orang munafik dan bodoh, oleh orang-orang yang tidak punya prinsip, atau oleh orang-orang yang tolol. Jadi, saya hanya ingin memperjelas hal ini. Saya sama sekali tidak punya toleransi terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Hanya 2 presiden yang masuk akal dalam hal ini di zaman modern, yaitu Franklin Roosevelt dan John F. Kennedy. Mungkin John F. Kennedy dibunuh karena dia masuk akal dalam seruannya untuk perdamaian. Presiden-presiden kita yang lain, termasuk presiden kita yang sekarang yang bodoh, dan juga presiden-presiden AS lainnya, berpendapat bahwa Rusia tidak punya kepentingan keamanan atas apa yang terjadi di Ukraina. Tidak punya hak bicara atas apa yang terjadi di Ukraina. Dan pada akhirnya hanya menginginkan pengaruh untuk melemahkan kedaulatan Ukraina. Jadi Amerika Serikat menolak mengakui persis apa yang mereka klaim untuk diri mereka sendiri di belahan barat. Dan omong-omong, izinkan saya menambahkan satu lagi orang yang benar-benar bodoh. Maaf saya menggunakan istilah itu, tapi akhir-akhir ini saya merasa kita dipimpin oleh orang-orang bodoh. Dan kita harus mengatakannya dengan jelas, karena kita tidak pantas mati di tangan para idiot ini yang akan membawa kita ke perang nuklir. Dan saya berbicara tentang Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, yang eksplisit minggu lalu bahwa Rusia siapa akan pasukan dan sistem senjata apa di Ukraina. Lagi pula, Ukraina adalah negara berdaulat. Mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Ini kebalikan dari doktrin Monroe. Ini kebalikan dari akal sehat. This is the opposite of common sense, and this is the opposite of what I am proposing. Dan ini adalah kebalikan dari apa yang saya usulkan, yaitu bahwa kita melegitimasi, memahami, dan menerima sebagai tindakan kehati-hatian dan demi kelangsungan hidup, bahwa kekuatan besar seharusnya tidak menindas kekuatan besar lainnya, bahwa negara adidaya nuklir seharusnya memberi ruang. Ini bukan berarti mentolerir perilaku buruk mereka. Ini berarti memberi ruang agar kita tidak memicu perang nuklir. Dan secara khusus, dan saya akan akhiri di sini lalu mengembalikan kepada Anda, Pascal,
Amerika Serikat seharusnya tidak berada di Ukraina. Amerika Serikat seharusnya tidak mempersenjatai Taiwan. Itu juga merupakan wilayah keamanan yang sama bagi Tiongkok. Dan Tiongkok serta Rusia seharusnya menjauh dari Karibia, Meksiko, dan Amerika Tengah dengan pangkalan militer mereka. Kita harus menjaga agar kekuatan besar cukup berjauhan sehingga kita tidak memicu Perang Dunia III. Itulah Dana. World War III. And that's the idea. I couldn't agree more, and it is very important here to Saya sangat setuju. that your concept of Dan sangat penting di sini untuk menyatakan bahwa konsep Anda tentang lingkup keamanan adalah konsep yang pasif. Bukan di mana satu negara menguasai wilayah tersebut dan menentukan urusannya, melainkan di mana wilayah itu secara pasif berkontribusi pada keamanan satu negara dan negara lainnya. Dan yang sangat penting, orang-orang yang menolak hak ini bagi Rusia, atau yang menolak bahwa Rusia seharusnya memiliki sesuatu seperti itu di Ukraina. Adalah you tidak mendifling logik kepentingan bagi Amerika Serikat. Hingga sujet juga magut ya, Mistra. Logik cap sentain bagi Amerika Serikat. interference for the United States. The United States is allowed to interfere in the internal. Amerika Serikat diizinkan untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Ukraina demi membantu Ukraina, apapun alasan yang ingin digunakan. Dan Maidan dan seterusnya, tentu saja, hanyalah cara bagi AS dan Barat untuk membantu Ukraina agar pada akhirnya menjadi negara bawahan yang tunduk. Tentu saja, yang dijalankan oleh CIA, bukan? CIA dan militer AS masih berada di Jerman, dengan jenderal-jenderal tingkat atas yang masih mengendalikan sebagian besar perang melawan Rusia melalui Ukraina. Jadi Ukraina bukan sekadar wilayah kepentingan di mana AS hanya menyatakan keinginannya. Di sanalah AS benar-benar menerapkan kebijakannya. It's where it implements its policies. And the opposite of that is what you're proposing. Dan kebalikannya adalah apa yang Anda usulkan. Dan satu hal lagi, gagasan tentang lingkaran-lingkaran itu, tentu saja, adalah di mana Anda memiliki pusat-pusat kekuasaan. Dan dari sana, lingkaran-lingkaran itu memancar. Dan tempat di mana lingkaran-lingkaran itu bertemu, seharusnya bersifat pasif untuk menciptakan stabilitas di antara mereka. Jadi kita lebih dekat pada konsep sea serenity, dan bagaimana kedaulatan kemudian berinteraksi dalam lingkaran-lingkaran yang berbeda ini, daripada pada batas yang jelas. Di sini, batas saya dimulai, dan di sini batas Anda. Ini adalah pemahaman bahwa keamanan adalah identitas timbal balik yang saling bergantung, bukan hanya pada satu pihak atau pihak lainnya. And that it fits exactly your idea. Dan itu sangat sesuai dengan gagasan Anda bahwa netralitas bisa menjadi kunci bagi keamanan bersama. The Soviet Union. Gagasan yang dimiliki Uni Soviet. Dan saya teringat akan hal ini karena sejarawan besar Jeffrey Roberts mengirimkan kepada Anda dan saya salah satu artikelnya dari tahun 2002 berkaitan dengan pemikiran seorang diplomat senior Soviet pada tahun 1920-an, 1930-an, dan 1940-an. Maxim Litvinov, histaan bahwa Roberts memiliki zona netralitas di utara, Swedia dan Finlandia, lalu turun melalui Austria hingga ke Mediterania. Ini bukanlah zona di mana Uni Soviet bertujuan untuk mendominasi. Begitu pula, menurutnya, Kekaisaran Inggris tidak akan menjadi kekuatan dominan yang berusaha mendominasi. Sebaliknya, zona ini akan netral dan damai. To dominate, but rather it would be neutral, peaceful. Neither side would claim it as a sphere of influence. Tidak ada pihak yang akan mengklaimnya sebagai wilayah pengaruh. Namun, wilayah itu akan menjadi zona keamanan bagi kedua belah pihak sebenarnya, karena akan melindungi Barat dari ketakutan mereka terhadap invasi Soviet dan melindungi Uni Soviet dari ketakutan mereka akan terulangnya invasi Jerman Nazi ke Uni Soviet. Dan hal itu benar-benar masuk akal. Hal ini diterapkan pada kasus Austria pada tahun 1955, ketika Uni Soviet dan Austria sepakat bahwa Austria akan menjadi negara netral, dan pasukan pendudukan Soviet akan meninggalkan Austria atas dasar itu, dengan mengetahui bahwa Austria tidak akan bergabung dengan NATO, tetapi akan tetap netral. Uni Soviet pergi pada tahun 1955, dan Austria tidak penangguh lagi oleh Uni Soviet maupun oleh Rusia. By the Soviet Union or by Russia. So the idea proved itself. And they wanted. Jadi gagasan itu terbukti berhasil, dan mereka ingin hal itu diterapkan juga di Jerman. Dan Amerika Serikat tentu saja menolaknya.
Dan ini sangat menarik, jika saya boleh katakan, Pascal, karena saya baru saja melihat pernyataan dari Zbigniew Brzezinski, yang menurut saya telah menyebabkan kerusakan besar dengan mengacaukan seluruh potensi era perdamaian nyata pasca 1991. Brzezinski mengatakan bahwa setelah berakhirnya dominasi Soviet di Eropa Tengah dan Timur, NATO harus memperluas diri untuk mengisi kekosongan keamanan yang ditinggalkan oleh penarikan Uni Soviet. Betapa anehnya gagasan itu, bahwa itu adalah kekosongan keamanan, bukan zona netral yang tidak diganggu oleh kedua pihak dan melindungi kedua belah pihak. Jadi, mentalitas Amerika adalah bahwa tidak ada yang namanya netralitas. There is no such thing as neutrality. There is no such thing as a... Tidak ada yang namanya zona keamanan untuk siapapun selain Amerika Serikat, karena AS mengklaimnya untuk seluruh belahan barat. Tapi Rusia tidak punya kepentingan yang sah sama sekali terkait apakah AS menempatkan sistem rudal Aegis di Kuba, atau pangkalan militer di Kuba, atau CIA. Maksud saya bukan Kuba, Ukraina, maaf, bahwa Rusia sama sekali tidak punya kepentingan jika AS menempatkan sistem rudal, CIA, atau militernya di Ukraina. Itulah mentalitasnya. Itulah yang secara eksplisit dikatakan oleh Mark Rutte. Itulah yang akan membunuh kita semua jika kita tidak belajar untuk menjauh dari urusan kekuatan besar lainnya. Bukan untuk membiarkan mereka berbuat onar, justru sebaliknya. Untuk berhenti mengganggu dan memprovokasi mereka. To stop bothering them and provoking them. That's what the with us or against us crowd. Itulah yang tidak bisa dipahami oleh kelompok bersama kami atau melawan kami di AS. Bukan hanya para neokonservatif, tapi juga yang lain yang terpengaruh. Secara psikologis, mereka tidak mampu memiliki konsep ketiga. Hanya ada dua pilihan, bersama kami atau melawan kami. Apapun yang tidak bersama kami secara otomatis dianggap melawan kami dan harus diperangi, baik sebagai target utama seperti Rusia atau Tiongkok, maupun sebagai target sekunder. Sekaum netralis, Emirates ingin tetap di luar, dan mereka harus disingkirkan seperti Tuan Yanukovych di Ukraina, yang ingin tetap netral. Dia bukan pro-Rusia, dia pro-Ukraina. Dia mendukung netralitas, karena dia memahaminya. Tapi dia disingkirkan. Dan yang lain juga sedang disingkirkan. Taken out and others are being taken out and just let's bring this back to where we are because Mari kita kembali ke inti permasalahan. Karena solusinya bukanlah mengajari orang-orang. Mereka yang berpikir bersama kami atau melawan kami. Mereka sudah tersesat. Mereka adalah kasus yang sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi kita harus menghadapi mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana membuat hal ini jelas bagi pihak-pihak yang netral? Dan perlu kita pertahankan netralitasnya. Ambil contoh Doha, Qatar, sebuah negara kecil di Teluk. Dalam beberapa bulan terakhir, negara ini telah 2 kali diserang. Pertama karena menjadi tuan rumah pangkalan militer AS, dan sekarang karena menjadi tempat berlangsungnya acara diplomatik terkait Hamas, bukan? Jadi pada dasarnya, bukankah ini contoh utama bagaimana Anda bisa menjadi sasaran hanya karena menjadi tuan rumah bagi kekuatan atau pihak yang bertikai? Dan saya tidak mengatakan bahwa saya menyamakan Hamas dengan pihak lain dan sebagainya. Karena saya tidak begitu. Namun yang penting dari penargetan Hamas oleh Israel hari ini mengebom Qatar karena hal itu adalah bahwa yang menjadi sasaran bukanlah militer Hamas. Mereka benar-benar para negosiator yang sedang mempertimbangkan secara harfiah hari ini sebuah proposal dari Donald Trump. Israel dengan rezim pembunuh ini secara konsep menentang setiap hasil negosiasi karena yang diinginkannya hanyalah dominasi, kekuasaan. Jadi setiap kali negosiasi mendekati kesepakatan antara Amerika Serikat dan Hamas atau Amerika Serikat dan Iran, Israel melakukan serangan militer. Inilah yang persis terjadi beberapa minggu lalu ketika Amerika Serikat dan Iran membuat kemajuan dalam isu senjata nuklir, bahwa Iran akan setuju pada sistem pemantauan untuk mengakhiri keraguan bahwa mereka tidak menginginkan senjata atom. Namun pada saat yang sama, argumen tandingannya adalah bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri sanksi dan serangan untuk melemahkan pemerintah Iran. Mereka sedang memasuki putaran ke-6 negosiasi, lalu Israel menyerang. Kemudian Amerika Serikat, karena tunduk pada lobi Zionis yang memang benar-benar terjadi sangat mengejutkan, ikut menyerang Iran juga, bahkan ketika mereka mengaku sedang bernegosiasi.
Dan hal yang sama baru saja terjadi dengan Hamas. Ini bukan sekadar serangan terhadap Hamas. Ini adalah serangan terhadap para negosiator yang berusaha mencapai gencatan senjata permanen di Gaza. Saya ingin kembali ke mentalitas kita versus mereka ini. Karena seperti yang Anda katakan, kita benar-benar terjebak dalam hal ini. Dan mentalitas orang Amerika adalah bahwa tidak ada yang namanya netralitas. Is that there is no such thing as neutrality. Neutrality is against us. Netralitas itu berlawanan dengan kita, persis seperti yang mereka katakan. Dan kami sempat berdiskusi beberapa minggu lalu karena saya membaca ulang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun apa yang disebut dialog Melian dalam Perang Peloponnesos karya Thucydides. Semua orang seharusnya membaca ini. Benar-benar mengerikan. Intinya adalah, ini merupakan ceramah dari orang Athena yang arogan kepada penduduk Pulau Melos. Pulau Melos pada tahun 416 SM ingin bersikap netral dalam konflik antara Athena dan Sparta. Dan Jenderal Athena berkata kepada penduduk Melos, kalian tidak bisa netral. Kalian harus bersama kami atau melawan kami. Dan jika kalian mengaku netral, kami akan membunuh kalian semua laki-laki. Dan kami akan menjual semua perempuan dan anak-anak menjadi budak. Dan sialnya, itulah yang benar-benar mereka lakukan. And damn it, that's what they really did. The great democracy of Athens. Demokrasi besar Athena pergi dan membantai pria-pria Melos karena mereka ingin bersikap netral. Itulah mentalitas Amerika. Dan hal itu dijelaskan dengan sangat gamblang. Jenderal Athena dengan penuh kesombongan tentu saja menjelaskan bahwa yang kuat melakukan apa yang mereka bisa dan yang lemah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan bahwa orang-orang Melos untuk bertahan hidup harus melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Orang Athena berkata bahwa kalian tidak bisa netral, karena kami menuntut kalian untuk tidak netral. Dan jika kalian tetap bersikeras untuk netral, kalian berarti menentang kami. Dan jika kalian menentang kami dan kami membiarkannya, itu menunjukkan bahwa kami lemah. Jadi kami tidak akan pernah membiarkan kalian menentang kami. Itulah logika sang Jenderal Athena. Jadi kami harus membunuh kalian jika kalian hanya ingin bersikap netral. Dan lihatlah, it's one of member courtesy that seaward POW. Lo and behold, that's what history actually demonstrated. And that is the realist case. Dan itulah argumen kaum realis untuk netralitas yang realistis. Ini tidak berarti bahwa Melos harus mempersenjatai diri dan menjadikan dirinya sebagai vasal Sparta, lalu ikut Sparta berperang melawan Athena. Bukan itu intinya. Intinya, sebenarnya, yang dikemukakan para realis adalah bahwa Anda membutuhkan tingkat keamanan minimum untuk melindungi diri sendiri. Jadi ketika kita mengambil contoh ini ke Qatar, yang seharusnya ruang Qatar adalah melindungi ruang netralnya dan mampu melingkari diplomat. ASEAN membutuhkan kapan pertahanan minimum untuk melindungi diri dari serangan Israel dan pihak lain. Dan Anda tidak boleh memberi sinyal bahwa Anda adalah ancaman bagi Iran, agar tidak menjadikan diri Anda sebagai target yang jelas, seperti yang telah terjadi, dan dengan demikian menciptakan lingkup keamanan. Namun sebenarnya, lingkup keamanan dalam konseptualisasi ini bertumpu pada negara-negara independen yang tidak berada di salah satu kubu, tetapi ingin berteman dengan keduanya dan tidak bermusuhan dengan siapapun, seolah berkata. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menembus konsep ini, terutama di Eropa dan tempat-tempat lain, bahwa seolah-olah hanya dua pilihan, bersama Amerika atau melawan Amerika, bukan? Bukan seperti itu. Kita butuh sesuatu yang lebih baik. Ini sangat menarik. Tentu saja, ketika saya membahas hal ini dengan teman baik kita John Mearsheimer, orang-orang bisa menemukan diskusi kami tentang ini secara online di situs web Anda. John berkata, ide yang bagus Jeff, tapi mustahil. Dia punya pandangan bahwa kekuatan besar pada akhirnya pasti akan bentrok. Itulah yang dilakukan kekuatan besar. Mereka tidak akan pernah membiarkan keadaan cukup baik. Mereka tidak akan pernah membiarkan Ukraina netral. Jadi, pada dasarnya ini memang kita versus mereka, karena seperti yang dikatakan Brzezinski, dan sudah saya kutip sebelumnya, akan ada kekosongan. Idenya adalah bahwa netralitas itu seperti ruang hampa. Itu akan menarik seseorang masuk. Jadi mereka tidak bisa, mereka tidak menerima.
John tidak percaya bahwa memungkinkan untuk memiliki zona-zona keamanan yang menjaga kekuatan besar tetap menjauh. Dia tidak menentang konsepnya. När han king letak kekuatan pistat för zujukinen kwiganar si, naman embrace pro with the worthy bring and exception. Where they're doomed to fight each other, and his great book, which is a great book, by the way, is... Dan bukunya yang hebat, yang memang benar-benar hebat, berjudul The Tragedy of Great Power Politics. Saya selalu berkata kepada John, kita harus menjauh dari tragedi, terutama di era nuklir. Kita harus menyelesaikan ini, bukan hanya memahaminya, tapi juga menyelesaikannya. Jadi saya memang percaya tentu saja, mereka yang berada di tengah harus memahami hal ini. Kita harus membantu mereka memahaminya. Kita harus memberikan cara untuk memperkuat itu. Tapi yang benar-benar kita butuhkan, rakyat Amerika, rakyat Eropa, mungkin mereka sudah paham bahwa ini bukanlah jalan menuju keamanan yang sedang kita tempuh. Poin saya untuk Amerika Serikat adalah, sejak saat para neokonservatif benar-benar mengambil alih pada tahun 1991 di AS, kita tidak mendapatkan apa-apa seluruhan keamanan AS. Of U.S. security. It's been the toughest period. It's been wars of... Ini adalah periode yang paling sulit. Ini adalah perang-perang yang dipilih sendiri. Ini adalah penggulingan pemerintahan, seperti Maidan pada tahun 2014. Semua itu tidak membawa keamanan bagi AS. Saya mengutip jam kiamat dari Bulletin of Atomic Scientists yang berada 12 menit dari tengah malam ketika Bill Clinton mewarisi era pasca Perang Dingin, setidaknya secara teori. Tapi kemudian dia merusaknya, lalu George W. Bush merusaknya lagi. Kemudian Obama semakin merusaknya, lalu Trump semakin merusaknya, dan kemudian Biden juga semakin merusaknya. Setiap presiden meninggalkan jam kiamat lebih dekat ke tengah malam dibandingkan saat mereka mulai menjabat. Jadi, apakah Amerika lebih aman dengan menggulingkan pemerintahan di Ukraina, dengan mendorong perluasan NATO, dengan menolak Rusia memiliki wilayah keamanan, dengan mengatakan kepada Ukraina, tidak, kamu tidak boleh netral? Ngomong-ngomong, hal ini benar-benar dikatakan kepada Zelensky pada musim semi 2022, ketika Zelensky hampir menandatangani perjanjian damai dengan Rusia berdasarkan netralitas. Amerika Serikat dan Boris Johnson saat itu, baik Biden maupun Johnson, mengatakan kepada Zelensky, jangan tanda tangani itu, lanjutkan perlawanan. Sejak saat itu, sekitar 1 juta orang tewas di Ukraina. Jadi saya ingin rakyat Amerika memahami bahwa ini adalah bencana bagi keamanan kita. Ini bukan soal harus melawan Rusia karena terpaksa. Kita seharusnya justru menciptakan zona netral agar kita tidak saling berhadapan langsung, supaya ada jarak di antara kita. Dan tentu saja, kemunafikan Amerika Serikat memang tidak ada batasnya. Donald Trump sangat gusar tentang fakta bahwa di terusan Panama ada 2 operasi layanan pelabuhan yang dimiliki oleh, oh Tuhan, jangan sampai perusahaan Hong Kong. Itu di Panama. Itu adalah layanan pelabuhan oleh Hutchison, sebuah perusahaan jasa pelayaran Hong Kong yang sudah lama terkenal. Dan Trump mengatakan bahwa itu adalah ancaman bagi keamanan Amerika. Sementara itu, NATO berada di perbatasan Rusia. Oh, tidak masalah. Trump sesekali tampaknya menerima hal itu. Pro tidak praktek dengan jelas kepada rakyat Amerika, maupun kepada orang Eropa. Dan orang Eropa, sampai saat ini, dan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, mengatakan hal yang sebaliknya. Bos Rutte tidak memiliki keamanan yang sah. Has no security concerns that are legitimate. Yeah. Very last question, and I'll let you go right after that. But pertanyaan terakhir, dan setelah ini, saya akan membiarkan Anda pergi. Donald Trump memutuskan untuk mengganti nama Departemen Pertahanan kembali menjadi Departemen Perang. Apakah menurut Anda, kita semakin mendekati momen, katakanlah, kejelasan tentang apa yang sebenarnya sedang kita hadapi terkait seluruh isu keamanan ini? Selama ini, terutama di Eropa dan AS, kita berpura-pura bahwa semuanya berkaitan dengan pertahanan. Padahal yang sebenarnya terjadi justru sangat ofensif, sangat menyerang, membuat perang dalam berbagai tahap. Apakah menurut Anda, setidaknya kita semakin jelas mengenai fakta ini? Atau apa arti hal ini bagi Anda? About this fact, or what does this indicate to you? Well, it indicates to me, yes, that it's... Bagi saya, ya,
ini menunjukkan bahwa lebih jujur jika melihat cara kita bertindak untuk menyebutnya sebagai Departemen Perang. Tapi itu juga lebih menakutkan, karena saya lebih memilih memiliki Departemen Pertahanan yang benar-benar beroperasi atas dasar pertahanan daripada Departemen Perang yang benar-benar beroperasi atas dasar perang. Jika saya yakin bahwa sistem politik Amerika akan menghadirkan perdamaian, maka orang bisa berkata, setidaknya itu kejelasan mantik. Namun kenyataannya, sistem politik Amerika justru perang. Sistem Amerika saat ini seraktif dalam genosida di Palestina. Actively engaged in a genocide in Palestine. This is not just an Israeli operation. Ini bukan sekadar operasi Israel. Ini adalah operasi Israel AS. Israel, seperti yang Anda tahu, menekan tombol dan menarik pelatuk, tetapi senjatanya adalah senjata Amerika. Apa yang disebut intelijen untuk melakukan ini, yang juga merupakan istilah yang sangat menyesatkan, berasal dari Palantir, Microsoft, Amazon, dan perusahaan teknologi besar lainnya yang menyediakan layanan cloud dan AI untuk pasukan pertahanan Israel, sementara genosida dan kelaparan massal terjadi. And stepped away, we faced tamur temembur, kumapi tud getath Europa nating. SMU habishim brainsquist. Congress serenk engsi kustwolini. Is completely mute on this. We are in the hands of basically Kita berada di tangan, pada dasarnya bahkan sepenuhnya, sebuah aparatus negara keamanan, dan setidaknya secara nominal, di tangan satu orang yang melakukan apapun yang dia mau dan mengumumkannya di Truth Social. Dan semuanya terasa sangat aneh dan tidak stabil. Faktanya, kita tidak memiliki kejelasan dalam isu apapun. AS terhadap Rusia, AS terhadap rakyat Palestina, atau negara-negara Arab, AS terhadap Iran. Kita bernegosiasi selama 5 minggu lalu, mengebom mereka di minggu ke-6. AS terhadap Tiongkok. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Tidak ada yang rasional dan logis dalam arti tradisional. Kita berada di bawah kendali kehendak sesaat, kerahasiaan permainan, seolah-olah ini bukanlah benar-benar era nuklir seperti sekarang. Ya, kita perlu keluar dari permainan dan kembali ke realitas. Dan tentu saja, dalam realitas, konstitusi Anda mencoba mengatasi hal itu. Kekuasaan untuk membuat keputusan perang diberikan kepada Kongres, bukan kepada Presiden. Tapi semua itu sudah tercampur aduk dan berantakan, dan perlu penataan ulang. Jeffrey Sachs, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Oh, or Senquasma. Or